Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung, selamat bertemu kembali untuk mata kuliah Total Quality Management. Saya cari filenya dulu ya. Mungkin nggak ada. Nah, saya cari ya. Di sini nanti kita akan membahas mengenai the seven tools atau 7 alat kendali mutu. 7 alat kendali mutu. Nah, tadi saya sudah bikin rekaman yang kedua untuk mengendalikan stres, namun ternyata tidak tersimpan dengan baik. Oke, nah ini udah ketemu ya. Oke. Jadi dalam Total Quality Management itu ada alat-alat secara dasar yang digunakan untuk pengendalian mutu atau kontrol kualitas yang biasa disebut dengan the seven basic quality control, the seven basic quality tool atau 7 alat kendali mutu dasar. Nah, apa saja dan apa itu 7 alat kendali mutu? Yaitu suatu metode atau perlengkapan statistik minimal, jadi minimal yang harus dikuasai oleh setiap karyawan dan diterapkan dalam gugus kendali mutu guna membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah serta mengusahakan perbaikan hasil dan proses kerja. Ya. Di sini ada istilah namanya aktivitas gugus kendali mutu. Jadi gugus kendali mutu itu adalah suatu unit dalam perusahaan yang dibentuk bukan secara struktural, tapi berdasarkan para kelompok-kelompok teknis yang dia bertanggung jawab pada suatu pekerjaan tertentu dan dia yang tahu permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga nanti dia melakukan olah data secara sederhana kemudian diusulkan kepada para penentu kebijakan untuk dilakukan penyelesaian dan bisa jadi yang menyelesaikan juga mereka karena mereka yang tahu. Namun demikian karena berhubungan dengan pekerjaan utama kalau dia mengerjakan itu dan ketika dia mengerjakan itu bisa terjadi perubahan-perubahan maka harus dikoordinasikan dan diketahui oleh atasan. Alat-alat ini dirancang secara sederhana dan dipakai siapa saja dengan pendidikan level pendidikan menengah. Nah, nanti Anda yang nanti akan jadi sarjana harus tahu. Jangan sampai kalah nanti dengan anak-anak yang pekerja yang lulusan STM. Mereka lebih jago daripada Anda. Jadi di situ Anda nanti ketika menjadi fasilitator, di sini namanya fasilitator, yang memberikan fasilitas kepada mereka, ya Anda memahami. Nah,
Jangan sampai nanti Anda menjadi atasan tidak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi permasalahan dan bagaimana cara memberikan solusinya kepada karyawan bawahan Anda. Tujuan dari The Seven Tool ini adalah untuk memudahkan pelacakan secara tepat dan secara ilmiah atas masalah yang mungkin terjadi. Itu adanya troubleshooting atau pemudahan pemecahan masalah. 7 alat kendali mutu tersebut adalah yang pertama adalah check sheet atau lembar periksa, yaitu berupa lembaran periksa catatan-catatan tentang kegiatan atau kejadian dalam suatu jangka tertentu. Misalnya catatan absen itu adalah termasuk lembar periksa. Kemudian catatan kecelakaan, catatan penyimpangan, nah, itu termasuk catatan prestasi. Jadi misalnya kita nanti absen. Absen terbanyak adalah pada mahasiswa manajemen. Kemudian setelah ditelusur lagi adalah angkatan 2019. Nah, gitu. Itu nanti ada hubungannya dengan stratifikasi. Jadi nanti tahap demi tahap akan dibicarakan. Jadi lembar periksa ini ada kayak absen itu nanti ya hanya sekedar checklist, ya, sekedar checklist, check sheet. Jadi yang masuk siapa, yang tidak siapa. Dari situ nanti akan kelihatan akan digunakan untuk keputusan selanjutnya. Yang sering tidak masuk siapa, kemudian berapa kali. Kalau sudah lebih dari 4 kali, maka tidak boleh ujian. Itu adalah fungsinya check sheet. Itu salah satu contoh check sheet yang ada di kampus. Kemudian check sheet yang lain adalah data absen dosen atau karyawan. Itu juga check sheet. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi, yaitu mengklasifikasikan masalah menjadi kelompok sejenis yang lebih kecil. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan. Ya. Misalnya kelompok mahasiswa yang paling sering atau mungkin paling sering nggak masuk, itu bisa dikelompokkan berdasarkan angkatan, bisa dikelompokkan berdasarkan laki-laki atau perempuan, bisa dikelompokkan berdasarkan jurusan. Bentar, saya mau ambil minum dulu ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada namanya histogram. Histogram secara sederhana adalah grafik batang atau balok yang menggambarkan distribusi data yang ada. Jadi nanti berurutan. Itu juga dihasilkan dari check sheet. Dari histogram itu nanti setelah diketahui pengelompokan datanya nanti dibuat diagram balok. Nanti akan kelihatan, oh yang paling banyak tidak masuk berdasarkan laki-laki atau perempuan. Grafisnya itu ternyata banyak perempuannya yang tidak masuk. Nah, nanti di bagian belakang ada diagram sebab akibat kenapa masuk perempuan. Biasanya perempuan kan lebih rajin. Kemudian diagram Pareto. Diagram Pareto itu untuk menentukan skala prioritas. Ditemukan oleh orang Italia ya. Nah, diagram ini yang terdiri dari grafik balok dan garis yang menggambar. Jadi kombinasi antara balok dan grafik. Garis nanti berisi persentase. Penyebab utamanya apa? Ini. Itu perbandingan masing-masing data terhadap keseluruhan. Jadi ada kumulatifnya. Kemudian yang kelima itu adalah diagram sebab akibat atau biasa disebut dengan diagram fishbone diagram atau tulang ikan karena memang bentuknya seperti tulang ikan. Di bagian kepala itu adalah akibat. Kemudian bagian duri-durinya atau tulang-tulangnya itu nanti adalah penyebab-penyebabnya.
Ada biasanya 4 atau 3 penyebab utama diagram tulang ikan. Kemudian ada diagram pencar atau scatter diagram, itu menunjukkan korelasi dari suatu penyebab atau faktor yang bersinambungan terhadap karakteristik mutu. Jadi nanti ada di sini diuji, sebutnya setiap ketika suatu kejadian itu ada hubungannya dengan kejadian yang lain atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah bagan kendali atau control set. Nah, ini berisi suatu garis, ada upper limit, ada upper limit. Jadi ada bagian garis bawah, garis atas, dan rata-rata. Bagaimana suatu proses itu terkendali atau tidak. Kalau keluar dari garis berarti tidak terkendali. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lembar periksa. Lembar periksa itu sangat penting digunakan untuk yang sedang melaksanakan penelitian atau pengendalian kualitas, baik barang maupun jasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat lembar periksa atau check sheet adalah yang pertama, sasarannya harus jelas. Nah, misalnya mahasiswa yang sedang kuliah mata kuliah tertentu. Kemudian ada keterangan yang diperlukan untuk memenuhi sasaran. Misalnya sasarannya absen ini akan digunakan untuk menentukan yang boleh ujian sama tidak. Jadi masuk minimal adalah 10 kali. Kemudian mudah diisi, misalnya tinggal centang-centang atau paling banter tanda tangan, tidak perlu mikir yang macam-macam. Kemudian dapat disimpulkan dengan cepat. Artinya dengan melihat data itu, maka sebetulnya kita bisa melihat, oh ini sekian kali masuk, maka boleh kuliah, boleh ujian, UAS. Karena ini 7 kali masuk, berarti tidak boleh seperti itu. Nah, ini adalah contoh lembar periksa secara gampang. Didatakan secara frekuensi, ada 3 jenis kecacatan. Yang pertama adalah cacat logonya rusak, kemudian jahitannya yang cacat, dan anyamannya yang cacat. Ini nanti ada hubungannya dengan stratifikasi atau pengelompokan. Stratifikasi pertama itu bisa berdasarkan minggu. Berdasarkan minggu itu paling banyak adalah minggu ketiga. Tapi berdasarkan jenis kecacatan itu paling banyak adalah jahitan, yaitu ada 95. Dan pada hari dan jenis cacat yang paling banyak adalah minggu ketiga jenis cacat jahitan. Bisa dilihat seperti itu dengan nah. Kemudian lanjut ke stratifikasi, kemudian kita kelompokkan. Sebenarnya tadi sudah kelihatan kelompoknya, ini semakin kelihatan jumlah cacatnya. Ini dilihat dari jumlah cacatnya, itu jahitan tadi saya jawab paling banyak, itu 95 atau 60% komunitasnya ini. Nanti ini untuk kumulatif ini untuk melihat pada diagram Pareto. Kemudian anyaman, itu nomor 2 dan logo nomor 3, yaitu jumlah cacatnya 25, persentasenya jadi 15. Kenapa 15%? Karena dari 160. Ya. Oke. Kemudian histogram, setelah dibuat daftar tersebut, kemudian dibuat histogram atau diagram batang. Seperti ini hasilnya. Ini 95, kemudian 40 dan 25. Gampang kan ya? Nah, setelah jadi histogram, kemudian dibuat diagram Pareto. Diagram Pareto itu bentuknya seperti ini. Tadi saya katakan ada kombinasi antara batang dan garis. Ini 95 di sini,
dibuat garis, right. Kemudian ini ada 40 tambah 40 ke sini 60, jadi 95 tambah 60 135. Kemudian tambah 25 ke sini. Nah, seperti ini. Jadi sampai 100%. Dari sini kelihatan bahwa penyebab utama itu adalah jahitan. Nah, kemudian dari jahitan yang rusak tadi, kemudian dibikin diagram. Namanya diagram sebab akibat. Kenapa? Paling banyak yang rusak pada jahitan dalam konteks ini. Itu dibikin namanya fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Dalam diagram tulang ikan ini atau sebab akibat itu penggunaannya pertama adalah untuk mengenal penyebab yang paling penting. Nah, paling penting itu nanti diurutkan. Jadi dari nanti ada tulang-tulang besar, tulang kecil dan sebagainya. Jadi di kepalanya itu adalah akibat, misalnya jahitan rusak. Penyebabnya itu bisa beberapa faktor, yaitu yang disebut dengan 4M, 1E. 4M itu apa? Man atau manusia, metode atau prosedur, kemudian ada yang menyebut modal atau money, ya. Kemudian ada yang menyebut namanya material, jadi material atau bahan baku. Nah, 1E, E-nya apa? Environment atau lingkungan. Nah, dari setiap penyebab tersebut mesti ada penyebab utamanya. Jadi ini harapannya supaya kita menyelesaikan masalah itu pada akarnya. Ibaratnya semua orang itu sakit, kalau ketika sakit mesti sakit kepala, mau perutnya yang sakit, kepalanya juga pusing. Lapar pun juga bisa jadi pusing. Nah, untuk bisa menemukan akar masalah yang utama tadi, maka dilakukan pencarian akar sampai akar-akarnya. Artinya pusingnya itu karena lapar atau karena memang lagi infeksi gitu ya. Kalau lapar ya udah sarapan pasti pusingnya selesai sembuhnya. Kemudian untuk membandingkan prosedur kerja tadi di sini prosedur kerja, kemudian untuk memenuhkan pemecahan masalah yang tepat. Jadi hati-hati. Penggunaan analisis sebab akibat ini nanti saya tanyakan bisa jadi itu untuk apa saja? Karena untuk apa saja? Untuk mengenal penyebab yang penting, untuk memahami semua akibat dan penyebab, untuk membandingkan prosedur kerja, untuk menemukan pemecahan yang tepat, untuk memecahkan apa yang harus dilakukan dan mengembangkan proses. Nah, seperti ini. Ini ada metode, material, peralatan itu peralatan apa ya? Mesin ya, metode, material, kemudian juga ada modal atau money, kadang-kadang itu sama 1E ya. Ini adalah akibatnya. Nah, ini hati-hati kita lihat ya. Kemudian diagram pencar. Diagram pencar itu kalau nanti dalam penelitian sebenarnya korelasi ya, atau diagram tebar menggambarkan hubungan antara dua data yang dipetakan dalam satu diagram. Jadi nanti ada sumbu X, sumbu Y. Jadi ada yang dependen, independen, walaupun semuanya sama. Nah, artinya kalau dalam kolerasi itu berlaku imbal balik. Ya. Diagram tebar itu digunakan alat menguji hubungan antara sebab dan akibat. Walaupun kalau sebab dan akibat sendiri nanti ada regresi. Langkah-langkah pembuatan diagram tebar adalah langkah 1, kumpulkan data yang dimasukkan dalam tabel, kemudian gambarkan sumbu tegak, sumbu Y, dan sumbu datar berskala dan keterangannya. Kemudian gambarkan titik-titik. Jadi antara X dan Y terus dibuat titik-titik. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah namanya diagram kendali atau control chart. Control chart sendiri berupa grafik garis lurus ke kanan yang mencantumkan batas maksimum dan minimum. Ada batas atas dan batas bawah.
Jadi kalau di bawah, dia nanti ada suatu kejadian di bawah garis, itu terjadi penyimpangan. Jadi ada kekurangan. Tapi kalau terlalu atas, itu juga penyimpangan. Jadi berdasarkan waktu. Digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan yang terjadi selama kurun waktu yang telah ditentukan. Contoh cat mempunyai control line ya, itu yang garis ya, rata-rata upper line ya, yang di atas, kemudian juga control limit ada lower line yang di bawah. Di mana ketiga garis. Jadi nanti ada 3 garis, garis rata-rata, garis batas atas sama garis batas bawah. Dengan membandingkan data yang ada dengan garis-garis tersebut, kita dapat menggambarkan proses kendali yang sudah konsisten atau masih unpredictable. Jadi kalau dia sesuatu masih berada di dalam garis terus, itu berarti terkontrol atau terprediksi. Tapi kalau keluar garis, maka uncontrol. Ya, nanti untuk contohnya nanti ada pembahasan khusus untuk bahkan kendali atau kontrol saat ini. Nah, untuk hari ini saya kira cukup presentasi yang kuliah yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca PowerPoint yang akan saya sampaikan besok saya share di grup WA. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.